dalam kasih Tuhan tempat ini kita bersyukur bahwasanya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu baik, bahwasanya Tuhan kita adalah Allah yang maha pengasih, yang selalu menyertai kehidupan kita, memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, yang selalu
Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi saudara. Ada sukacita pagi ini. Kiranya kita semua boleh merasakan kasih Tuhan, boleh merasakan sukacita dari Tuhan, yaitu sukacita surga. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Saudara yang ingin memberikan cinta kasih Tuhan, kita akan pujikan jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan.
kalau tidak ada yang ingin menyaksikanmu cinta kasih Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita, tubuh jiwa roh kita, untuk kita menerima firman Tuhan, supaya tanah hati kita menjadi tanah hati yang subur, sehingga firman Tuhan dapat bertumbuh dalam kehidupan kita, karena firman-Nya adalah pelita bagi hati kita, firman-Nya adalah terang bagi kehidupan kita. Sekalipun kita merasa berjalan di dalam lembah gelap, kiranya tetap kita selalu tenang, karena Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah gelap, tetap aku tenang, Kau menyertaiku. Kebajikan, kemurahan terus mengikutiku, sekarang dan selamanya. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah gelap, tetap aku tenang, Kau menyertaiku.
bertumpang kembali atas kami Tuhan. Bayangkanlah, ampuni kami di dalam menyampaikan rahasia kebenaran firman, supaya Tuhan apa yang kami sampaikan seutuhnya dari ilham Roh Kudus melalui malaikat bawah utara surga. Tuhan yang telah diturunkan dari tempat supaya firman boleh jadi makanan jiwa kami, makanan roh kami, karena kami tahu Engkau adalah Bapa, Engkau adalah Tuhan yang mengganti kami untuk pulih kembali dari dalam nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kiranya Tuhan sertakan malaikat badai api bala tentara surga selama kami memberikan atas amanah yang Tuhan berikan atas hidup kami secara pribadi. Tuhan, berikan kekuatan kami Tuhan di dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya umat-Mu yang hadir di tempat ini, bahkan yang menyaksikan Tuhan lewat streaming diberkati Tuhan, hidupnya dijamah Tuhan, hidupnya dipelihara Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Hanya nama Tuhan yang diperlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami, renungan kami dari awal hingga pertengahan nanti Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan. Sebab itu pada siang hari ini atau pagi hari ini kami belajar untuk mendalami kebenaran firman yang diwarnai dengan tema yaitu kualifikasi mengenal Allah sebagai Bapa. Banyak orang melakukan berdoa dengan mengenal atau memanggil Allah sebagai Bapa, seperti seringkali yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri di saat dia berdoa. Karena itu merupakan ajaran atau tuntunan untuk pengikut Tuhan Yesus yang jauh sebelumnya sudah diajarkan oleh Tuhan sendiri, seperti yang dituliskan di Matius 6, Matius pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-13. Di sana dikatakan yang bunyinya adalah seperti ini, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-9 mulai, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, terus dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih atas pembacaannya. Dasar dari Matius 6 ayat 9 sampai 13 yang Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dengan memanggil Allah sebagai Bapa, yang diajarkan dalam wujud doa Bapa kami, sehingga kita paham apa kualifikasi memanggil Allah sebagai Bapa. Itu ada syaratnya tentunya yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu berusaha untuk menjadi anak. Syarat yang harus dipenuhi jika kita umat memanggil Allah sebagai Bapa, yang harus dipenuhi yaitu kita
berusaha untuk menjadi anak. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka kita tidak layak menyebut Allah sebagai Bapa. Perenungannya, apakah kita memanggil Allah itu Bapa otomatis membuat diri kita menjadi anaknya atau anak Allah? Ini yang jadi perenungan kita. Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Di Matius 6 ayat yang ke-9, di situ Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk memanggil Allah sebagai Bapa adalah di saat Tuhan Yesus masih sebagai manusia sebetulnya, untuk mempersiapkan umatnya supaya bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Persiapannya ini. Pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ya, nanti atau mungkin sekarang sudah mulai ada hujan. Ya, tidak semua orang, bahkan orang Kristen dikenalnya. Tidak semua orang Kristen dikenal oleh Yesus pada kedatangan kedua. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 7, ya, sangat dikatakan di ayat 21 ya, sampai ayat yang ke-23 terjemahan baru, ya, yang bunyinya begini ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya, ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Yang ke-23, Tuhan berkata, pada waktu itulah aku, kata Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Ini, ya. Jadi di waktu Tuhan mengajarkan kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa, tujuannya supaya kita dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu di ayat lain mengatakan Tuhan sebagai saudara tertua kita, untuk membawa kita, ya, untuk mengajak kita, ya, sebagai anak-anak Allah. Sebab pada kedatangan yang kedua tidak semua orang Kristen dikenalnya. Ya. Sebab di ayat 23 Matius 7 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Ya. Jadi dari sini kita harus paham, ya, untuk menjadi anak Allah itu ada syarat, ada persyaratan, dan syarat-syaratnya menjadi anak Allah yaitu memiliki benih Allah otomatis. Ya, kita mempunyai secara fisika, secara jasmani, kita punya anak karena ada benih kita. Ya, anak kita memanggil kita Bapa, ya, Bapa, karena dia benih kita. Begitu pula jikalau kita memanggil Allah adalah Bapa, kita harus menjadi atau lahir dari benih Allah, yang wujudnya benih Allah adalah firman Allah sendiri. Ya, sebab di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, bisa dibaca ya. Bisa dikatakan pada mulanya adalah firman,
dan firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi kalau kita memiliki benih Allah, maka kita layak memanggil Allah sebagai Bapa. Dan wujud dari benih Allah itu sendiri adalah firman Allah. Karena firman Allah dikatakan sama dengan benih Allah. Ayatnya di Lukas 8 ayat yang ke-11. Coba kita singgah ke Lukas 8 ayat yang ke-11. Apakah betul bahwa benih Allah itu adalah firman Allah? Lukas 8 ayat yang ke-11, satu ayat. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Ya. Benih adalah awal dari kehidupan. Tanpa ada benih, pasti tidak ada kehidupan. Oleh sebab itu, jika saudara mau hidup bersama Allah, kuncinya harus menjadi benih Allah, yang artinya saudara harus memiliki firman Allah. Ya. Dan perlu diketahui, firman Allah merupakan benih yang kekal, yang bersamanya ada kehidupan kekal. Ya. Coba kita baca 1 Petrus pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-23. Ya, satu ayat. 1 Petrus 1 ayat 23. Ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Benih Allah adalah firman Allah. Firman Allah yang melahirkan kita, ya, untuk bisa hidup yang kekal, bukan benih yang fana. Benih Allah, firman Allah untuk membawa kita hidup yang kekal bersama Bapa. Tentunya karena kita anak-anak Allah. Ya. Jadi syaratnya untuk kita menjadi anak Allah, ya, dan layak memanggil Allah sebagai Bapa, saudara harus memiliki firman Allah. Ya. Dan ingat, ya, Allah itu adalah roh. Ya. Itu seperti yang ditulis dalam Yohanes 4 ayat 24. Ya. Di sana dikatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oleh karena Allah itu wujudnya adalah roh, ya, dan tidak kelihatan secara daging, sehingga hanya umat Kristen kurang bisa menghargai firman, bahwa firman itu adalah Allah asli. Kalau firman itu adalah Bapa sendiri yang aslinya. Padahal firman Allah lah yang menjadikan kita sebagai anak Allah. Oleh sebab itu, supaya kita diakui sebagai anak-anak Allah, saudara harus memiliki, ya, syarat-syaratnya, harus tahu, harus mengerti persyaratannya. Syarat-syarat menjadi anak Allah yaitu memiliki firman Allah. Ya. Maksud saya, firman Allah yang kita terima dari siapapun, dari hamba yang dijanjikan, ya, harus disimpan, ya, dan dituliskan di dalam akal budi, disimpan dalam hati. Itu artinya memiliki, mempunyai firman Allah, sehingga melahirkan kita sebagai anak Allah dari benih Allah. Karena Allah adalah roh dan kebenaran, maka ada cara komunikasi dengan Allah melalui doa. Ya. Kalau Allah
Allah kita secara fisik, saya dengan anak saya, ya, dia langsung bisa berkomunikasi, ya, tanpa berdoa sudah komunikasi, karena Allah, ya, Bapa kita adalah roh, ya, yang benar. Maka untuk kita bisa ketemu dengan Allah, dengan Bapa, ada cara berkomunikasi, yaitu melalui doa. Seperti apa? Ya, kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-6 sampai yang 7, di sana dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, ya, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan ketujuh, pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. ya, amin. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayat yang 7, ya, mengatakan kalau kita, ya, menerima kebenaran firman, ya, sebagai benih kita yang dilahirkan dari Allah, di dalam doa pun kita tidak perlu bertele-tele. Artinya itu satu, belum diberikan semua diminta. Ya, itu artinya doa yang bertele-tele, bukan doa yang berulang-ulang. Ya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, banyaknya permintaan, doanya dikabulkan. Ya, Tuhan mengatakan itu fasik. Jadi konsep memanggil Allah sebagai Bapa harus dilahirkan dari benih Allah. Yang implementasinya kita harus memiliki firman Allah. Firman Allah sama dengan benih Allah. Itulah yang dikatakan, ya, lahir dari Allah. Ya. Sekarang manfaat lahir dari benih Allah. Ya, tentunya kita dilahirkan ada manfaat untuk masa selanjutnya, atau masa kehidupan. Nah, sekarang kalau kita lahir dari benih Allah, ya, tentunya ada manfaat. Ya, seperti apa? 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya. Di sana dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, bukan berarti manusia sempurna, bukan berarti manusia tidak pernah berbuat dosa. Maksud saya, setelah dia lahir dari benih Allah, menerima kebenaran firman yang memberikan hidup yang kekal, ya, manusia yang menerima benih Allah, yang menerima firman Allah, tidak berbuat dosa lagi. Artinya tidak mengulang perbuatan dosa itu. Ya. Karena benih Allah itu firman, dan firman itu selalu disampaikan dengan perumpamaan, maka tidak semua orang mengerti untuk apa itu firman. Ya, sehingga banyak orang datang beribadah ke gereja, ya, hanya sekedar menunaikan tugas, ya, bukan penting dengan firman, ya, sehingga, ya, mereka tidak mengerti untuk apa itu firman. Ya. Bahkan murid Tuhan pada saat itu juga belum mengerti firman. Ya. Sebab firman yang isinya keselamatan selalu disampaikan dengan bahasa perumpamaan. Ya, sehingga banyak orang Kristen, ya, seolah-olah firman itu tidak perlu. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti bahwa firman itu endingnya
untuk keselamatan hidup kekal. Ya. Dan di dalam Alkitab, keselamatan selalu disampaikan dengan bahasa perumpamaan. Nah, kalau kita baca di dalam Lukas 9 ayat 11, maksud kami Lukas 8 ayat 9 dan 11. Pada waktu itu murid-murid Tuhan pun belum mengerti. Ya. Lukas 8 ayat 9 dan 11. Dan 9 mulai murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Nah, Tuhan menjawab di ayat yang ke-10. Lalu ia menjawab, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. amin. Benih itu adalah firman Allah. Benih Allah adalah firman Allah. Ya. Benih Allah akan membawa kehidupan kita kekal. Ya. Sebab tujuan semua orang hidup, baik Kristen maupun non-Kristen, endingnya mencari kerajaan Allah, kerajaan surga bahasa umumnya. Tetapi di dalam Alkitab selalu disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Bahkan pada saat itu 2000 tahun yang lalu, murid-murid Tuhan sendiri tidak mengerti untuk apa pentingnya kita mengerti firman. Sehingga di dalam Lukas 8 ayat 9 dikatakan murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Tapi Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Nah, firman mengandung rahasia, mengandung kunci kerajaan Allah. Tetapi bagi mereka, orang-orang lain, ya, hal ini, hal itu, hal kerajaan surga diberitakan dalam perumpamaan. Artinya, walaupun dia memandang, dia tidak dapat melihat. Walaupun dia mendengar, mereka tidak dapat mengerti. Ya. Dan ditegaskan dalam ayat yang ke-11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman. Jadi beruntung ya, saudara kita semua ya, datang di sini mengerti kebenaran firman, mengerti firman Allah ya, karena di dalam firman Allah yang sifatnya rahasia untuk musuh, untuk iblis ya, diberikan dalam bentuk perumpamaan, dalam bahasa perumpamaan. Tapi bagi kita, Tuhan berbicara terus terang, Tuhan menegur kita terus terang ya, ada hubungan yang intim antara kita dengan Allah ya. Jadi pentingnya mengerti firman, karena di dalam firman ada keselamatan ya. Dan selalu dikatakan dalam bahasa perumpamaan, selalu dikatakan dalam bahasa perumpamaan. Seperti tadi yang dikatakan, ditulis dalam Injil Lukas ya, pasal 8 ayat 9 dan 11 sampai 11 ya. Jadi untuk saudara bisa menjadi anak Allah, saudara harus dilahirkan dari benih Allah, atau memiliki dan mengerti apa itu firman. Jika kita sudah lahir dari benih Allah, maka kita layak ya, menyebut, memanggil Allah sebagai Bapa. Benih ya, pada masa 2000 tahun yang lalu, nah itu ada dua jenis benih. Dan mengapa benih itu? Untuk menjelaskan firman Allah,
Sebab kehidupan segala sesuatunya dimulai dengan adanya benih. Nah, oleh sebab itu, benih adalah permulaan dari suatu kehidupan. Seperti Yohanes 1 ayat 1. Nah, dia dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya benih, pada mulanya firman Allah, pada mulanya ada kehidupan, ada benih. Tanpa benih, tanpa firman Allah tidak ada kehidupan. Dengan adanya benih firman Allah dalam diri kita, maka kita mengerti bahwa firman Allah itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Sebab dengan firman-Nya terjadilah segala sesuatu, termasuk kita, termasuk saudara. Ya. Kejadian pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya apa? Artinya permulaan terjadi karena adanya firman. Ya. Masa 2000 tahun yang lalu ada dua jenis itu. Benih yang tidak fana berasal dari firman Tuhan. Ya, seperti tadi yang sudah kita baca 1 Petrus 1 ayat 23. Ya, kita saudara, bahasanya di Alkitab 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah. Jadi firman Allah bukan benih yang fana, tapi benih yang tidak fana, yang hidup dan yang kekal. Lalu bagaimana dengan benih yang fana? Ya. Dalam Yohanes 17 ayat 14 dan 17, ya. Di sana ayat 14 mengatakan, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena ya, mereka bukan dari dunia, ya, sama seperti Aku bukan dari dunia. 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi benih yang fana, segala sesuatu yang timbul dari dunia, ya, di luar firman pasti merupakan benih yang fana. Ya. Jadi benih yang kedua-duanya yang berasal dari Alkitab yang sama. Ya, pertanyaannya, apakah setiap orang percaya adalah anak Allah? Nah, ini yang pertanyaannya. Jawabnya tentunya belum tentu. Belum tentu. Walaupun saudara mereka datang rutin tiap hari ke gereja beribadah, tapi jikalau dia tidak ada firman di dalam hatinya, ya, dalam akal budinya tidak ada firman, dia bukan anak Allah. Karena syaratnya menjadi anak Allah, kita harus lahir dari benih Allah. Benih Allah itu adalah firman Allah. Kalau kita melihat bangsa Israel dengan bangsa atau orang Farisi atau ahli Taurat, ya, di 2000 tahun yang lalu, mereka percaya hukum Taurat, ya, di mana hukum Taurat adalah hukum dan perjanjian Allah, tetapi mereka tidak percaya dengan apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab, sehingga mereka ditolak oleh Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sendiri menolak mereka. Ya, walaupun mereka menduduki kursi Musa, dituliskan seperti itu. Ya, kalau kita baca di dalam Matius pasal 23 dan ayat yang kedua, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa.
Tapi kenapa dia tolak ahli Taurat, orang Farisi? Karena dia tidak memiliki firman, bahkan menolak firman Allah. Artinya orang Farisi, ahli Taurat, memimpin bangsa Israel menduduki kursi Musa. Ya. Karena orang Farisi dan ahli Taurat tidak lahir dari benih Allah atau tidak percaya, tidak memiliki firman dalam hatinya, maka mereka menolak Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan. Ya. Maka pada saat itu terjadilah perdebatan antara Tuhan Yesus dengan ahli Taurat atau orang Farisi, sehingga di dalam Yohanes 8 ayat 41 sampai 49 dikatakan, kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Ini kata Tuhan. Tapi jawab orang Farisi apa? Kami tidak dilarikan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Ya. Ini karena mereka, ya, ini pada waktu 2000 tahun yang lalu adalah ahli Taurat. Ya. Karena mereka tidak ada firman, dia perbantahan. Ya, sehingga kita simpulkan orang yang tidak ada firman, dia pasti berkata atas dirinya sendiri. Dan bapaknya adalah iblis, bapa pendusta. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Maksudnya orang Farisi dalam ayat 41 ini, mereka mengaku anak Allah. Tetapi di ayat 42 sampai ayat 43 dikatakan Tuhan, ya, katakan Tuhan, Farisi anak iblis. Ya, Farisi anak iblis. Jika anak Allah pasti mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Yesus. Tetapi mereka tidak mengasihi Yesus walaupun mengaku anak Allah. Sebab kenyataannya ingin membunuh Yesus, dan memang terjadi. Kegenapannya terjadi. Yesus terbunuh di kayu salib. Dalam kondisi sekarang, arti membunuh, kita harus maknai bukan membunuh dilakukan secara fisik, bukan dilakukan secara kenyataan saja, ya, tetapi menaruh kebencian itu juga suatu pembunuhan. Ingat, ya, menaruh kebencian, ya, itu juga suatu pembunuhan. Dengan begitu timbullah hukum di dalam 1 Yohanes, ya, ayat 3, maksud kami 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15, yang dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya. Ingat, ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena apa? Benihnya benih yang fana. Ini jelas seorang pembunuh yang dirancang pasti tidak bisa masuk kerajaan surga, karena dia juga tidak mengakui, tidak lahir dari benih Allah. Lain halnya
dengan membunuh yang dikarenakan membela diri. Beda. Saudara mungkin terjepit dalam bisnis terjepit sehingga terjadi pembunuh atau membunuh karena saudara membela diri. Ini secara fisikal. Jadi dari sinilah dapat dikatakan tidak semua orang percaya adalah anak Allah. Lalu bagaimana dengan saat sekarang ini? Tuhan sudah berterus terang. Ini Tuhan sudah berterus terang kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Gimana? Tadi sudah kita baca dari Matius 7, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu. Sehingga pada ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah, ini mengklaim, kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Ini kata Tuhan kepada mereka yang mengklaim dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Apa akhirnya? Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya apa? Artinya begitu pentingnya saudara kita mengerti firman Allah. Firman Allah yang memberikan kehidupan kekal. Dan saat ini firman disampaikan dengan terus terang, supaya kita mengerti kehendak Bapa. Dan tidak seperti orang Farisi dan yang munafik, ahli Taurat yang munafik. Dia percaya hukum Tuhan, tapi dia menyangkal Yesus. Dia menolak Yesus, bahkan membunuh Yesus. Kalau kita baca Markus 7 ayat 6 dan 8, ayat 6 dikatakan jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya, ini sudah dinubuatkan dalam Yesaya, tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Sehingga ayat yang ketujuh ditegaskan, percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau kita baca di Markus 7 ayat 6 dan 8 sampai 8, Tuhan sendiri mengatakan, sehingga ayat yang ke-8 mengatakan perintah Allah yang kamu abaikan untuk berpegang pada saat pada adat istiadat manusia. Jadi kita beribadah itu hanya melakukan perintah manusia saja dan melakukan rutinitas adat istiadat. Ini yang dicap Tuhan. Jadi dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 dan Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8, kita jadi ngerti bahwa firman itu selalu disampaikan dengan bahasa perumpamaan. Seperti yang dinubuatkan di Yesaya 29 ayat 11 sampai 12. Bisa dibaca ya. Dengan digenapinya di Yesaya 29 ayat 11 ayat 13. Kalau sedikit saya sindir di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini.
Ini yang dinubuatkan. Kalau kita simak di dalam Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Hatinya menjauh dari firman, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 29. Dan ini terjadi saat ini. Ya, banyak orang Kristen datang ke gereja bukan mencari firman, bukan mengukir firman dalam hatinya, tapi dia melakukan atas perintah manusia dan melakukan liturgi seperti yang dihafalkan. Oleh sebab itu kita harus mengerti kenapa kita harus mengerti firman secara benar, karena di dalam firman tidak semuanya Tuhan berbicara berterus terang. Banyak dikatakan dalam bentuk perumpamaan, termasuk benih ilahi. Ini disampaikan dalam bentuk perumpamaan, karena di dalam Alkitab ada dua benih, benih Allah yang lahir dari firman Allah, dan benih dusta yang kita baca yang lahir dari pikiran manusia. Ini yang disebut dengan nabi palsu. Ya. Untuk itu, dengan senjata kebenaran firman Allah, kita harus bisa menguji benih itu, menguji firman itu, karena ya sama-sama menggunakan Alkitab. Nabi palsu pun juga menggunakan Alkitab, membaca Alkitab. Ya. Tetapi ya, bukan menjadi benih yang tidak panah. Karena apa? Menurut tafsiran mereka sendiri, ibadah yang dihafalkan. Kita harus ngerti begitu pentingnya kita memiliki firman Allah, karena dari kita memiliki firman Allah, kita dilahirkan dari benih Allah. Oleh sebab itu, dalam kondisi akhir zaman ya, ada muncul banyak nabi dalam arti ada yang nabi yang dipakai Allah, ada nabi palsu. Itu yang perlu kita uji ya, cara menguji ya, bahwa benar itu adalah betul-betul dari benih Allah atau firman Allah atau tidak. Bisa saudara lihat, bisa saudara lihat dari Matius 12 ayat 34, pas kami ayat 33 sampai 34. Di sana dikatakan bisa dilihat dari buahnya. Itu caranya menguji. Cara menguji firman Allah bisa dilihat dari buahnya. Seperti yang ditulis dalam Matius 12 ayat 33 sampai 34. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ya. Langsung ke ayat yang ke maksud kami 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya, amin. Bagaimana kalau kita tidak memiliki firman? Bagaimana kalau kita tidak mengerti firman, bahwa firman itu adalah benih Allah? Apakah buah kita seperti
yang dikehendaki Tuhan. Karena apa yang kita ucapkan itu meluap dari hati, limpahan dari hati. Terus yang kedua, cara menguji benih atau firman Allah itu bisa dilihat dari keberaniannya, Kalau saudara membaca dari Yohanes 9 ayat 19 sampai 22 ya. Coba kita baca ya supaya kita jelas dasar referensinya. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat? Nah, ini kan suatu kesembuhan ilahi waktu itu. Tapi dia seorang bapak yang tidak berani mengatakan, menyaksikan firman Tuhan, bahwa Tuhan yang menyembuhkan. Sehingga ayat yang 20 dikatakan oleh orang itu, jawab orang itu, orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. terus Tapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Nah, ini ayat yang 21. Tidak ada keberanian untuk menyatakan kebenaran. Orang tua itu, seorang ayah dari anak yang buta, sejak kecil, ya. Dia dikatakan, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Dilempar. Tanyakan kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Ayat yang ke-22, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Ini buat keberanian. Ya. Cara menguji firman ada keberanian. Jadi jelas dan bisa dipastikan bahwa Alkitab merupakan alat ukur untuk umatnya yang memahami kebenaran. Bagaimana umatnya memanggil Allah sebagai Bapa dan mengerti bahwa kebenaran firman itu ya berisikan jelas dari sejarah. Sejarah kenapa kita harus mengerti sejarah di dalam Alkitab yang tertulis dalam Alkitab, supaya kita tidak mengulangi kebodohan-kebodohan masa lalu. Kita harus ngerti sejarah Alkitab, sejarah yang dituliskan oleh Alkitab mulai zaman Adam ya, sampai zamannya Tuhan Yesus ya, datang ke dunia, supaya kita tidak mengulangi kebodohan-kebodohan masa lalu, agar tidak mengulangi peristiwa di zaman Adam ya, di saat Adam di Taman Eden bersama Tuhan ya. Bagaimana kita harus mengerti peraturan supaya memahami peraturan-peraturan yang ditulis dalam Alkitab. Jika mengikuti peraturan dan taat akan menerima ya banyak berkat. Yang taat ya, yang taat ini ya, dengan firman bagi benih Allah ya akan menerima banyak berkat. Jika tidak mengerti dan tidak taat akan menggenapi Matius 7 ayat 21. Ini yang tidak taat. Nah, di dalam firman, dalam Alkitab juga ada nubuat. Kita harus mengerti ya, nubuat, sebab di dalam kebenaran firman ada Allah selalu disampaikan dengan bahasa nubuat atau bahasa perumpamaan. Dan semuanya itu pasti digenapi oleh Tuhan. Itulah yang disebut ya dengan kegenapan Tuhan.
masa kegenapan. Di dalam Alkitab juga menyebut atau mengandung kegenapan Tuhan. Ya, untuk bisa melihat kegenapan apa yang dikatakan Alkitab yang selalu dinubuatkan sebelum terjadi selalu dinubuatkan, dan jika hal itu terjadi supaya kita menjadi percaya bahwa ya Allah bersama Tuhan Yesus Kristus ya yang dikatakan dia terjadi, kita harus percaya itu kegenapannya. Ya, dalam Yohanes 13 ayat 7 dan 19. Ya. Saat dikatakan dalam perjamuan, saat itu dikatakan dalam perjamuan, Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Itu juga perumpamaan. Ya. Jadi, dengan kita mengerti firman, kita bisa memposisikan sebagai anak Allah. Ya. Dengan bersyarat tentunya untuk menerima benih Allah yang realisasinya kita harus mengerti firman kebenaran, firman yang benar. Dan jika kita mengerti firman kebenaran, itulah realitas anak-anak Allah. Dan sebagai anak Allah yang menerima janji-janji Allah, tentu janji Bapa. Ya. Kalau kita membaca 1 Yohanes, maksud kami Injil Yohanes, ya, ayat 15, maksud kami pasal 15 ayat 11, pasal 9, Yohanes 15 ya, ayat 9, bisa dikatakan Bapa itu kasih kepada anak Yesus. Ya. Begitu pula Yesus adalah mengasihi kamu. Artinya Bapa dan Tuhan Yesus penuh kasih. Jadi jika kita menjadi anak Allah dan kita memanggil Allah sebagai Bapa kita, maka kita harus penuh kasih seperti Allah dan Yesus yang penuh kasih. Artinya tidaklah benar ya, jika ada umat Allah ya, orang Kristen yang menyebut dirinya anak Allah tapi hatinya tidak mengasihi sesamanya. Tidak benar ya. Untuk mengasihi sesama dapat dilihat dari cara bicara. Untuk mengasihi sesama, ingat ya, untuk mengasihi sesama dapat dilihat dari cara bicara. Bicaranya ramah dan memberkati, tidak ada penghakiman ya, dalam perkataannya. Itu mengasihi sesama. Apa yang dikatakan adalah cerminan sebagai anak-anak Allah yang penuh kasih, seperti Bapa adalah kasih. Dan apabila masih ada kata-kata penghakiman dan menyebut dirinya sebagai anak Allah, hal itu perlu dipertanyakan kebenarannya. Karena firman adalah pelita sebagai terang bagi langkah kita, perkataan kita ya, hingga hanya ada kasih. Perkataan kita hanya ada kasih. Karena Bapa adalah kasih. Kita anak Allah. Kita menyebut Allah sebagai Bapa. Arti transfer kasih kepada kita. Jadi jikalau kita menyebut Allah Bapa ya, kita harus memiliki kasih. Yang ada dalam hati kita adalah kasih. Yang keluar di perkataan kita, itulah wujud anak-anak Allah yang lahir dari firman Allah. Karena kasih ya, karena kasih. Jikalau ada orang Kristen ya, yang mengatakan anak Allah, yang memanggil
Allah seperti apa, tapi dalam perkataan. Yang tidak ada kasih, yang ada hanya penghakiman, menghakimi. Hal ini yang perlu kita pertanyakan. Betulkah dia anak Allah? Betulkah dia lahir dari benih Allah yang wujudnya adalah firman kebenaran? Jadi kita mengerti firman, kita dididik untuk menjadi anak-anak Allah sesuai yang Tuhan tentukan. Kita mengenal firman, kita menjadi anak Allah, ya, tentunya kita bisa lahir menjadi berkat buat sesama kita. Orang yang menjadi berkat itulah anak Allah. Dan anak Allah adanya hanya kasih, ucapan syukur terjadi karena benih Allah. Tidak ada penghakiman, tidak ada penghujatan, karena Bapa adalah kasih. Oleh sebab itu berbahagialah kita yang mungkin mengerti kebenaran firman. Firman memang kadangkala menyakitkan, tapi itulah didikan Tuhan untuk membuat kita pulih kembali, untuk membuat kita kembali layak bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Maka benih-benih firman harus ada dalam hidup kita. Jika di saat kita menyembah Allah, memanggil Allah sebagai Bapa, Tuhan akan mendengar apa yang menjadi keluh kesah saudara. Seperti Tuhan Yesus memanggil Allah adalah Bapa, dan itu sudah diajarkan sejak dulu, sejak kita. Tapi untuk menjadi anak Allah itu ada syaratnya. Artinya kita harus lahir dari benihnya Allah. Benih Allah itu apa? Firman Allah wujudnya. Jikalau kita tidak memiliki firman Allah secara benar, berarti kita bukanlah anak-anak Allah. Ciri-ciri anak Allah harus memiliki ciri-ciri seperti Bapa. Yang pertama adalah kasih, sehingga apa yang dia miliki, apa yang dia katakan itulah merupakan buah yang dikehendaki Allah. Sehingga sebagai anak Allah tidak ada perlakuan, perkataan yang menjadi hakim, menghakimi satu sama lain, karena semua itu terjadi memang punya didikan, punya ajaran masing-masing. Tentunya masing-masing anak Allah tadi, anak-anak Allah tadi banyak, saudara anak Allah, dari A anak Allah, didikannya satu sama lain berbeda, prosesnya satu sama lain berbeda. Jika saudara anak Allah yang benar, saudara tidak bisa menghakimi yang lain, tidak bisa menghakimi saudaramu, nggak bisa. Yang ada adalah kasih. Topang saudara kita yang Bapa lagi memproses mereka. Topang, kuatkan mereka supaya mereka jangan lari dari benih yang tidak layak, tapi tetap teguh. Dan kita harus menjadi benih-benih Allah. Karena apa? Benih Allah yang wujudnya firman Allah akan membawa kita, mengantar kita dalam hidup yang kekal. Sebab itu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus,
bersyukur jika kita masing-masing ada proses ya, kasih kita, kasih saudara kita. Kalau saudara atau benih Allah ada dalam diri kita, tentunya kita tidak mudah menghakimi mereka, tidak mudah menghujat mereka. Itulah wujud-wujud bahwa benih Allah yang adalah firman Allah ada dalam hati kita. Di antara saudara kita, satu sakit, satu diproses. Tentunya saudara yang tidak diproses oleh Bapa, kita juga berempati. Jangan kita malah menjadikan membebani mereka, ikut memproses mereka. Sebab penghakiman itu haknya Allah sendiri, bukan hak kita. Di saat kita mungkin diangkat ke Tuhan, saudara kita yang lain diproses Tuhan, kita ikut menghakimi mereka, nggak bisa. Berarti itu tandanya saudara bukan anak Allah. Berarti firman Allah tidak ada dalam kehidupan saudara. Karena firman Allah itu adalah benih Allah sendiri. Firman Allah itu lahir ya, dari takhta Allah. Dan saudara harus hati-hati ya, supaya saudara tidak mengenapi ya, Wahyu 22 ayat 18-19. Dengan perkataan saudara, dengan tafsiran saudara, saudara akan kehilangan segala-galanya. Tentunya segala-galanya dalam hidup setelah kehidupan. Ya. Bahkan kalau kita memahami di Wahyu ya, pasal 20 ya, ayat 11 dan 12, ngeri. Tidak ada orang yang lolos dari situ, besar kecil ya, akan dibagi Tuhan menurut apa? Kitab-kitab ya. Dan kitab lain, kitab kehidupan. Nah sekarang kita betul-betul menempel dalam diri kita. Sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memang berusaha ya, untuk selalu bertolak ukur ya, dari firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, sehingga ya, secara pribadi kami memang tidak berani melebar ke sana kemari tanpa ada dasar kebenaran firman, supaya kami tidak termasuk golongan ya, orang yang tertulis dalam Matius 7 ayat 21. Jadi pada saatnya Tuhan berbicara terus terang, kita ditolak karena Tuhan tidak mengenal. Kiranya firman Tuhan yang kami singkat ini, apa yang telah kita terima, apa yang kita renungkan ya, menjadikan berkat untuk kita dipulihkan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau kita memiliki firman Tuhan, apapun yang menjadi kehendak, kerinduan kita, Tuhan pasti jawab. Memang waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Tuhan yang selalu menepati janjinya.